Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamil Fauzan, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan ketiga tahun 2020 Universitas Negeri Medan. Ini kartu mahasiswa saya dan ini kartu ujian saya. Yang ini Senin, tanggal 30 November 2020. Saya akan melakukan praktik pembelajaran. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah, kalau masih diberi kesehatan kita bisa datang ke sekolah untuk melakukan aktivitas belajar di sekolah. Ya, meskipun suasana kita sekarang ini masih suasana darurat COVID-19, tapi kalian tetap harus semangat untuk belajar. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, ayo coba semangat pagi. Luar biasa. Nah, itu ya. Jadi supaya pembelajaran kita tetap semangat, nah ini tadi sudah pakai semangat pagi, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Coba Rafli pimpin doa dari situ aja, nggak apa-apa. Silakan Rafli pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa di dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak kami Rafli yang sudah memimpin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rio. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Oh, lagi ada keperluan ya. Dia bisa ikut hadir ke sekolah untuk belajar. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran keempat. Nah, sekarang coba buka buku kalian. Paketnya tema 3, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, masih ingatkah kalian bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Oh ya, Alia. Daun. Oh ya, Lucy. Apa? Batang. Ya. Ya, Amel, silakan. Buah, iya. Siapa lagi? Iya, darah. Akar, iya. Siapa lagi? Ryan. Biji. Yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba dilihat di layar. Yang pertama, setelah membaca teks Lani dan adiknya, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Kita yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri
pertanyaan yang baik dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk apa kita belajar pembelajaran kita hari ini? Apa manfaatnya? Ayo, siapa yang tahu manfaatnya? Manfaatnya setelah kalian belajar tentang pembelajaran hari ini, kalian dapat memanfaatkan tumbuhan dengan bijak nanti di rumah. Kemudian kalian juga dapat melaksanakan kewajiban kalian di rumah, seperti apa? Merawat tumbuhan, ya, membersihkannya, memberi pupuk dan sebagainya. Itu. Nah, manfaat yang lain apa setelah belajar hari ini? Ya, kalian bisa mengetahui ciri-ciri pertanyaan yang baik. Bagaimana pertanyaan yang baik itu? Nah, dari belajar hari ini kalian dapat mengetahuinya nanti setelah belajar. Untuk apa manfaatnya? Nah, untuk mencari informasi-informasi ketika kalian akan melakukan wawancara. Misalnya kalian membutuhkan informasi, tentunya kalian melakukan wawancara. Wawancara itu menggunakan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang baik itu nanti akan kalian manfaatkan pada saat melakukan wawancara bisa. Nah, itulah manfaat pembelajaran kita hari ini. Nah, baik. Di sini sudah Bapak bawa tumbuhan, ada dua tumbuhan ini, ada dua tumbuhan dalam pot yang sudah sengaja Bapak bawa saat Bapak siapkan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, coba perhatikan tumbuhan yang satu dengan yang satunya lagi. Apakah ada perbedaan? Ada. Ada. Di mana perbedaan itu? Apa perbedaannya? Yang satu rusak bunganya. Yang satu rusak bunganya. Yang mana itu? Yang kecil. Yang kecil ini ya. Ya, ini rusak. Kenapa rusak? Tidak dirawat. Karena tidak dirawat. Iya, bagus. Kemudian yang satu bagaimana? Dirawat. Ya, tanaman ini tampak dirawat ya. Dilihat dari daunnya banyak, tanamannya subur. Coba perhatikan. Di sini, di sekeliling tumbuhan ini. Bersih. Ya, bersih, ya, bersih. Dia tumbuhannya nampak rimbun, nampak subur. Berbeda dengan yang satunya. Yang satunya bagaimana? Rusak, kurus ya, karena tidak terawat. Di rumah kalian tanaman-tanaman seperti ini. Banyak. Banyak ya? Banyak tanaman ya? Banyak ya? Apa saja tanaman di sekitar rumah kalian? Bunga. Apa lagi? Sayur ada. Cabai ada. Apa lagi? Pohon sawit ada. Pisang ada. Banyak sekali ya tumbuhan yang ada ya. Banyak sekali tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita ya. Kemudian bagaimana caranya kita supaya bisa merawat tumbuhan tersebut? Bagaimana? Ya, dengan cara apa? Coba. Ya, menyiram. Memberi pupuk. Mencabuti rumputnya. Apalagi? Ya. Merawatnya. Ya, itulah cara kita merawat tumbuhan di sekitar kita. Ya, supaya kita lebih semangat lagi. Ayo kita sama-sama nyanyi. Nyanyi lihat kebunku ya. Nyanyi apa? Lihat kebunku. Dalam hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama ya. Ya, semangat. Tepuk tangan ya. Ya, setiap hari ku siram semua. Nah, di situ juga
termasuk bagaimana cara merawat tanaman. Ya, dalam tanaman itu tetap tumbuh. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ya? Ya, karena ada tumbuhan, ada tanaman banyak yang ada di rumah, udara menjadi segar. Dan Ya. persediaan oksigen semakin banyak. Persediaan oksigen semakin banyak. Iya, ada tumbuhan, maka dapat mencegah terjadinya longsor. Kemudian mencegah apa lagi? Mencegah banjir. Nah, itu banyaknya tumbuhan dapat mencegah tanah longsor, dapat mencegah banjir. Tersedia cukup banyak oksigen. Udara juga semakin bersih. Coba perhatikan di layar. Di layar sudah ada nampak. Ada nampak? Nampak ya? Coba Bapak mau siapa ya yang mau baca? Rafli. Baca dulu Rafli. Kakinya kenapa begitu? Lani. Ya Rafli, silakan. Dibaca ya. Yang lain mendengarkan sambil membaca dalam hati. Ya, Rafli membaca ya di layar. Silakan. Nampak? Nah, silakan dibaca. Yang lain mendengarkan sambil membaca dalam hati. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah setiap hari. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV. Apa yang bisa kita petik dari bacaan Lani dan adiknya? Ayo. Apa ini? Buahnya. Yang kita petik itu bukan buahnya yang kita petik. Dari cerita tentang Lani ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Nah, bagaimana kalau Lani? Sikap Lani bagaimana terhadap tanaman? Baik. Baik. Kenapa baik? Karena selalu merawat tanaman, ya, menyiram tanaman setiap hari. Bagaimana dengan adik Lani? Menonton TV dan bermain-main. Iya, adik Lani tidak mempedulikan tanamannya ya, malah lebih sering menonton TV dan bermain. Kenapa, Desti? Hah? Kenapa kamu ngantuk? Hah? Jadi sakit? Oh enggak. Jadi kalau enggak ya hidupnya yang bagus ya. Hidupnya yang bagus ya. Hidup yang bagus. Oke. Baik. Supaya pembelajaran kita tetap semangat lagi, coba tepuk semangat. Nah, setelah tepuk semangat, Bapak harap kalian tetap semangat belajarnya ya, jangan lesu. Ya, oke? Nah, sekarang Bapak mau bagi LKPD. Bapak mau bagi LKPD ini kalian kerjakan bersama teman sekelompok. Oke? Oke, kerjasama ya. Menurut Nuri mau apa? Sifat ya. Gimana kamu gimana? Sudah yang ini. Coba deh. Kita berdua akan Ya, bagus. Kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Satu lagi. Iya. Aman ya? Kelompok 4? Sudah siap. Coba lihat. Tindakan. Apa tindakan tersebut baik karena apa dampak bagi lingkungan? Apa dampaknya ini?
Dampaknya apa? Akibat daripada ini apa? Menyiram. Ya ini di sini kegiatan ngapain? Menyiram. Menyiram itu termasuk merawat atau merusak? Merawat. Merawat. Nah, apa kalau dia suka merawat tanaman ini, menyirami tumbuhan ini, apa akibatnya bagi tumbuhan ini? Bagi lingkungannya? Baik. Iya baik. Terus karena dampaknya baik, dampak bagi lingkungan ini apa? Dengan merawat tumbuhan tadi, ya? Dengan merawat tumbuhan tadi dampaknya bagi lingkungan apa? Coba misalkan lagi. Misalnya kalau kita merawat tumbuhan ini, nanti tumbuhan ini menjadi besar dan udara menjadi segar karena tumbuhan ini gitu. Ya. Kalau yang ini dampaknya bagaimana bagi lingkungan? Nah, dampaknya apa? Merusak. Yang merusak itu karena merusak tadi dampaknya bagi lingkungan apa? Nanti ditulis di sini. Iya, dampaknya kan tidak baik. Karena apa nih kan? Akibat daripada membakar hutan dapat menyebabkan apa? Nanti tulis di sini. Apa, Pak? Akibat ini apa? Kegiatan ini ngapain? Menanam. Ya, menanam itu merupakan merawat atau melestarikan. Melestarikan tumbuhan. Nah, kegiatan melestarikan tumbuhan ini dampaknya bagi lingkungan apa? Dampaknya kalau dia menanam tumbuhan yang banyak, ya dampaknya bagi lingkungan apa? Karena banyaknya tumbuhan. Nah, seperti yang tadi. Ya, coba diamati lagi, coba didiskusikan lagi ya, sama-sama ya, diskusikan lagi. Ya, selesai. Yang itu nanti. Kelompok 5, bagaimana kelompok 5? Bagaimana kelompok 5? Sudah. Ya sama, ya, diam aja yang lain ya. Coba dicari sama-sama, coba diamati secara bersama-sama. Gambar A itu bagaimana? Nah, gambar B itu bagaimana? Gambar C bagaimana? Coba nanti diamati. Setelah itu tuliskan di sini ada pertanyaannya, apa tindakan yang mereka lakukan. Nah, gambar A ini apa tindakannya? Nah, ini baik. Tindakannya apa di sini? Nah, apa tindakannya? Ini sedang mengapa? Ini sedang ngapain? Nah, tulis di sini. Yang B ini sedang ngapain ini? Tulis di sini. Ini kan pertanyaannya, apa tindakan yang mereka lakukan? Nah, tindakan ini gambar ini apa? Tindakan gambar ini apa? Gambar ini juga apa? Nah, itu. Nanti diisi ya. Afdal, bantu kawannya ya, Afdal. Dulunya bagus juga. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3? Yang 4? Kelompok 5? Sekarang kelompok mana dulu nih? Satu orang masih di depan. Ya, siapa nih? Ayo. Kelompok 5. Ya. Ya, kelompok 5. Masih di depan. Gak apa-apa, baca. Ayo, kelompok 5. Yang lain coba perhatikan ya. Kelompok lain coba perhatikan. Ya, silakan kelompok 5 dibaca. Yang keras suaranya. Merusak tanaman akibat dari oksigen yang berkurang. C. Apa dampak bagi lingkungan? Tanaman akan subur. B. Oksigen akan berkurang. C. Tanaman. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, jawabannya sudah bagus ya. Sekarang kelompok mana lagi? Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Silakan. Yang keras ya. Apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A, menyiram tanaman. Gambar B, merusak tanaman. Gambar C, memindahkan tanaman ke pot. Apa dampak bagi lingkungan?
Gambar A, udara semakin sejuk. Gambar B, Dengarkan dulu. udara menjadi kotor. Gambar C, persediaan oksigen semakin banyak. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Gambar A merawat tanaman, gambar B merawat tanaman, gambar C melestarikan tanaman. Iya. Kemudian kelompok 1. Ya. Gambar C, anak itu sudah merawat tumbuhan dan sedang memindahkan minyak kotor. Apa tindakan lebih baik? Mengapa? Baik karena harus merawat tumbuhan dengan baik. Gambar C, tidak baik karena anak itu merusak tanaman. Gambar C, baik karena anak itu melestarikan tanaman. Apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, tanaman akan subur. Gambar B, udara akan kotor. Gambar C, akan banyak oksigen dan banyak lingkungan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini jawabannya lebih konkret ya, lebih bagus lagi. Ya, silakan yang belum mana ini? Ya, silakan kelompok 2 maju. Ya, terserah katanya ya. Pertanyaan, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A, menyiram tanaman. Gambar B, membakar hutan. Gambar C, menanam tumbuhan. Apa tindakan tersebut baik? Mengapa baik? Karena merawat tanamannya. Tindakan D, gambar B, tidak baik karena dia merusak tanaman. Gambar C, Yang lain dengarkan dulu ya. apa dampak bagi lingkungan? Tanaman akan tumbuh subur. Gambar B, tanaman akan habis. Gambar C, tanaman akan Menambah. oksigen. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 4. Silakan maju ke depan. Ya, Apa tindakan yang mereka lakukan? yang lain dengarkan nak. Menyiram tumbuhan. Gambar B, membakar tumbuhan. Gambar C, menanam tumbuhan. Apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, baik karena menyiram tumbuhan. Gambar B, tidak baik karena membakar tumbuhan. Gambar C, baik karena melestarikan tumbuhan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, baik. Dari semua jawaban anak-anak kalian, anak bapak, dari kelompok 1 sampai kelompok 5, nah jawabannya sudah bagus-bagus. Nah, dari jawaban itu sudah nampak kalian ada mengamati gambar. Nah, dari kelima kelompok ini, Bapak sangat mengapresiasi dari jawaban kelompok 1 ya. Jawaban kelompok 1 lebih lengkap, lebih bagus. Buat dari kelompok 1 kita kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Nah ini untuk yang lain tolong kerjasamanya ya. Nanti ada lagi soal diskusi, ada lagi kegiatan diskusi di baliknya. Nah sekarang coba kalian diskusikan lagi kegiatan diskusi di halaman berikutnya. Sekarang apa kegiatan yang berikutnya? Coba dilihat. Apa kegiatan berikutnya? Ya, membuat jadwal merawat tanaman. Nah, sekarang kalian buat bersama kelompok masing-masing. Kalian diskusikan, ya. Nah, di situ sudah ada ya. Hari Senin apa saja, pagi apa, sore apa, hari Selasa begitu dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak sekarang silakan dikerjakan bersama teman sekelompok. Ya.
Dua. Ini di sini coba lihat kegiatan sehari memberi pupuk 1 minggu 1 kali ya bagus. Ini menyiram tanaman. Menyiram tanaman sorenya apa ini? Nah, ini dilanjutkan ya. Oke. Berikutnya kelompok 4 bagaimana? Sudah? Belum. Kerjasama ya, Ryan coba. Ya, kalian saling tanya, nggak apa-apa. Kalau hari Senin pagi sudah menyiram, selamat pagi. Kapan waktu memberi pupuk? Nanti dibuat sepakati di hari apa? Hari Kamis. Tulis di hari Kamisnya bilang pupuknya ada. Minggu. Nggak apa-apa. Hari apa aja. Nah, kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Bagus. Tidak ada kesulitan. Kelompok 2 Ada kesulitan? Tidak ada. ada. Bisa. Duduknya bagus lah. Gak ada penghapus. Aku juga ada. Nah itu. Ansar. Coba kerjasama sama teman-temannya, diskusikan. Nah, duduknya bagus. Ya. Apa kamu ngantuk atau gimana? Hah? Enggak. Sekarang coba diskusikan dengan temannya ya. Ya. Nah, coba. Ya, gitu boleh. Nomor 1 bagaimana? Enggak? Nah, sekarang giliran kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok 3. Yang lain dengarkan. Halo. Hai. Perhatikan dulu ya. Ya, ulangi lagi. Jadwal merawat tanaman. Hari Senin kegiatan di pagi hari, menyiram. Kegiatan di siang hari, menyiram. Hari Selasa kegiatan di pagi hari, menyiram. Kegiatan di siang hari, menyiram. Hari Rabu kegiatan di pagi hari, mencabut rumput. Kegiatan di siang hari, menyiram. Hari Kamis memberi pupuk. Kegiatan di siang hari, menyiram. Hari Ansar. Hari Sabtu kegiatan di pagi hari, menyiram. Kegiatan di siang hari, menyiram. Hari Minggu kegiatan di pagi hari, menyiram. Kegiatan di siang hari, menyiram. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 sudah berani. Lanjut dulu ya. Berikutnya kelompok 4 tadi sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jadwal merawat tanaman. Hai. Nih, kenapa? Halo. Perhatikan dulu. Perhatikan, yuk. Terus. Hari Senin, hari Minggu, kegiatan di pagi hari menyiram, kegiatan di siang hari menyiram. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok. Ya, selesai. Kapan memberi pupuknya? Hari Selasa di siang atau pagi? Iya, pagi hari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Ya.
Berapa kali memberi pupuk? 1 kali dalam 1 minggu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kalian sudah mau presentasikan hasil kegiatan kelompoknya ya dalam membuat jadwal merawat tanaman. Bapak harap kalian setelah pulang sekolah dari hari ini sampai seterusnya kalian bisa merawat tanaman secara disiplin dalam merawat tanaman tersebut ya. Kalau memang sudah dibuat dari Senin paginya menyiram, sorenya menyiram ya. Pagi hari kalian siram tanaman itu. Sore juga kalian siram tanaman tersebut. Disiram juga, Pak. Ya, kalau jadwal kalian hari Selasa memberi pupuk, silakan diberi pupuk pagi hari. Kalau sorenya mencabut rumput, silakan coba dibuka LKPD itu sudah ada tabel. Kalian tinggal memberi tanda checklist. Ya ini mengelompokkannya. Kalau dia pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini itu merupakan ciri-ciri pertanyaan yang baik, maka di checklist di kolom yang pertama. Kalau ini bukan pertanyaan yang baik, maka di checklist di kolom yang kedua. Kemudian setelah selesai menceklis, tuliskan di buku tulis kamu mana yang sudah baik pertanyaannya. Ya, tuliskan di bukunya, di buku tulis masing-masing. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sekarang silakan dikerjakan secara kelompok, diskusikan secara kelompok mana yang sudah baik pertanyaannya. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2 dan semuanya silakan berdiskusi bersama teman kelompok. Ya, silakan ayo. Supaya lebih semangat lagi, ayo kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, oke, silakan dilanjutkan. Yuk. Apa dulu? Dikelompokkan dulu. Nanti tulisnya. Kira-kira mana yang baik. Kalau sudah dikelompokkan, sudah tulis yang sudah baik. Kalau sudah selesai mengelompokkan, nanti yang baik itu pertanyaan yang baik mana nanti ditulis di buku tulis masing-masing. Paham? Oke, silakan. Sesuai nggak sesuai pertanyaan yang baik nggak yang ini? Kalau sesuai checklist, kalau tidak sesuai dengan pertanyaan yang baik, coba. Paham ya? Pak, ini kan ditulis semua, Pak. Ditulisin juga di sini, Pak. Ya, diceklis dulu lah. Yang mana yang perlu diceklis, di mana? Nanti kalau sudah, kan tadi kan mau bilang. Yang dipilih loh. Sekarang kelompokkan dulu pertanyaan itu menjadi 2 kelompok. Mana yang sudah baik, tuliskan di buku. Kalau yang belum baik, langsung tulis. Nah, sekarang tulis dulu di sini. Nah, pertanyaan yang mana yang sudah baik? Kalau ini contohnya kan sudah ada. Apa yang dilakukan lagi sudah tadinya. Mana? Aku tahu yang mana. Oh, kan? Sekarang yang kosong ini silakan kalian cari berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik, ya, sesuai LKPD. Coba kelompok 4, silakan Ryan maju ke depan presentasikan. Apa yang dilakukan Lani dan adiknya? Ciri-ciri pertanyaan yang baik. Di manakah Lani menanam bunganya? Ciri-ciri pertanyaan yang baik. Juga kamu dengan tindakan Lani. Pertanyaan yang belum baik. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sudah disebutkan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Contohnya seperti apa? Ciri-ciri pertanyaan yang baik, yang belum baik, contohnya seperti apa? Nah, sekarang sudah selesai. Jadi pembelajaran kita juga sudah selesai. Sebelum melakukan evaluasi, adakah yang ingin bertanya kepada Bapak? Ya, sudah jelas ya? Soal evaluasi, tolong ini dikerjakan. Waktunya 5 menit ya? 10 menit. Ini Bapak bagi 1, 2, 3, 4. Ya, silakan diisi masing-masing ya. Tuliskan namanya.
Tuliskan namanya. Kemudian dipilih jawabannya. Kau udah nomor berapa? 10. Asmat. Pak, siap Pak. Iya, tunggu ya. Siap. Ya. Dari tadi. Kriteria itu sama saja dengan ciri-ciri tadi. Kriteria itu sama dengan ciri-ciri. Pak, kubur Pak. Gila Pak, udah Pak. Siap. Udah Pak, Pak. Sudah? Baik. Sudah semua ya? Mari kita simpulkan pembelajaran kita. Nah, kesimpulannya apa? Tadi pembelajaran kita. Yang pertama tadi berdiskusi, mengamati ya gambar yang ada di layar ya, mengamati tumbuhan. Ya, gambar tadi tentang apa? Tentang tindakan orang-orang ya, baik dia merawat maupun merusak tanaman. Nah, dari kegiatan yang tadi jadi kita simpulkan. Nah, kemudian selain itu kita juga sudah belajar tentang mengelompokkan, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang baik. Nah, pertanyaan yang baik tadi mengandung unsur apa saja? Ciri-cirinya apa tadi? Pertanyaan yang baik? Ya, ciri-cirinya apa tadi? Jawabannya bukan iya dan tidak. Terus apa lagi? Sesuai dengan topik. Sesuai dengan topik. Bahasa yang benar. Terus Informasi lebih banyak. menggali informasi lebih banyak. Apalagi jawabannya berkesinambungan. Nah, itulah ciri-ciri pertanyaan yang baik. Nah, jadi kesimpulannya sudah apa ya? Sudah kita simpulkan pembelajaran kita. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tentang pembelajaran? Tidak ya? Nah, kalau tidak, baik. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin kalian sampaikan? Ada ya? Baik. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup, silakan Rafli pimpin doanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kalau kalian keluar rumah,
sabun dan menjaga jarak supaya kita terhindar dari penularan atau penyebaran penyakit corona yang sedang melanda negeri ini. Ya, oke, Pak? Nah, jangan lupa sampai rumah nanti belajar kembali, dipelajari lagi apa yang sudah dipelajari di sekolah. Kalian belajar lagi di rumah, kalian belajar lagi di rumah. Baik, Bapak Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.